Welcome back everybody to Neutrality Studies. Selamat datang kembali di Neutrality Studies. Hari ini kita bersama Dr. Rolando Drumundo, seorang analis politik dan jurnalis, sekaligus penulis buku Pembangunan Negara di Tengah Pergulatan Geopolitik, Kasus Ukraina, Moldova, dan Transnistria. Hari ini kita akan membahas politik di balik penyelenggaraan Piala Dunia FIFA yang sedang berlangsung. Jadi, selamat datang Rolando. So, Rolando, welcome. Halo Pascal, terima kasih menemani saya. Suatu kehormatan sejujurnya saya. Thank you very much for reaching out and for actually pitching the idea. Terima kasih banyak sudah menghubungi kami dan mengusulkan ide untuk membahas tentang FIFA dan Piala Dunia. Karena politik di balik semua ini seringkali tersamarkan. Kita seolah dibuat percaya bahwa ini hanyalah ajang olahraga. Tapi seperti yang sudah kita lihat, bahkan dari cara Donald Trump memperlakukan tim Iran saja, jelas ini bukan sekadar soal olahraga. Jadi Rolando, bisa tolong jelaskan dulu, menurut kamu, bagaimana analisismu tentang politik di balik Piala Dunia? Tentu saja, Pascal. Pertama-tama, ini adalah Piala Dunia yang sangat tidak biasa. Ini yang pertama kali diikuti oleh 48 tim. Jadi FIFA memutuskan untuk memperbesar turnamen yang sebelumnya sudah besar dengan 32 peserta. Sekarang jadi 48, yang tentu saja menambah segalanya, kebutuhan untuk penyelenggaraan, stadion, dan lain-lain. Tapi ini juga tidak biasa karena, misalnya di awal Piala Dunia, ada satu negara yang sedang berperang dengan salah satu peserta lainnya. Jadi, seperti... Selain itu, ada Presiden Amerika Serikat yang terus merendahkan, menekan, dan menyerang negara-negara tetangganya. Bahkan sempat bermain-main dengan ide bahwa Kanada bisa jadi negara bagian ke-51. Dan sampai beberapa minggu sebelumnya, masih ada spekulasi tentang kemungkinan serangan militer terhadap Meksiko. Sepanjang waktu, memang ada retorika yang sangat agresif terhadap orang Meksiko. Dikatakan bahwa itu mewakili migrasi. Jadi semua hal ini ditambah lagi dengan kebijakan migrasi Amerika Serikat yang sudah sangat banyak diberitakan dan menimbulkan banyak kontroversi di seluruh dunia, membuat Piala Dunia kali ini terasa sangat tidak biasa. Karena selain itu, kita juga punya seorang Presiden Amerika yang menerima sesuatu yang dibuat khusus untuk acara ini, yaitu penghargaan perdamaian FIFA. Maksud saya, itu seperti cara FIFA menebus kenyataan bahwa Donald Trump sebenarnya berharap, atau setidaknya punya bayangan, bahwa dia akan memenangkan hadiah Nobel perdamaian. Dan ketika hal itu ternyata tidak terjadi, bahkan setelah Corina Machado datang ke Gedung Putih dan menyerahkan penghargaan sebenarnya dan segala macamnya, FIFA merasa perlu menenangkan Donald Trump, dan akhirnya menciptakan ide yang agak absurd, yaitu penghargaan perdamaian FIFA. Dan ada semua upacara itu, dengan Donald Trump tersenyum seperti anak kecil, berpura-pura, oh ya, aku pahlawan. Dan dia terus saja mengubah jumlah perang yang dia klaim sudah diakhiri. Tapi secara keseluruhan, ini bagian dari konflik politik yang mengelilingi Piala Dunia, tentu saja. Dan itu sebabnya hal ini menarik, karena di satu sisi FIFA berpura-pura mengatakan bahwa ini acara non-politis, bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan politik, dan tidak boleh ada demonstrasi politik. Tapi di sisi lain, mereka justru benar-benar terjebak, benar-benar tenggelam dalam logika memberi Donald Trump apapun yang dia mau. Dan saya pikir salah satu alasan Infantino dan Donald Trump sering sependapat adalah karena mereka punya cara berbisnis yang sama. Mereka tidak peduli apapun konteksnya. Itu semua cuma untuk memaksimalkan keuntungan di setiap level. Dan apapun yang orang katakan, apapun standar etikanya, apapun yang terjadi, tetap saja begitu. Karena itu saya pikir ada pemahaman yang cukup jelas soal hal ini. Kita sudah lihat banyak masalah soal harga tiket, misalnya. Saya sempat membandingkan, saya punya kesempatan menghadiri Piala Dunia 2006 di Jerman. Waktu itu saya bayar 70 euro. 70 euro di tahun 2006 untuk tiket babak kedua yang pertandingannya luar biasa di Leipzig. Kalau dibandingkan dengan sekarang, harga tiket final bisa sampai $11.000. Itu benar-benar tidak masuk akal.
Jadi, ya, ada banyak sekali hal yang bisa kita bahas satu persatu. Semua isu politik yang terkait dengan Piala Dunia, kan? Yeah, so what is your take? I mean, Ya, 48 jadi countries, menurut kamu gimana? and 48 negara itu jumlah yang besar banget. Dan acara olahraga dari dulu memang selalu punya kaitan dengan politik. Misalnya aja Olimpiade, selalu ada dimensi geopolitiknya. Bahkan di masa kuno, Olimpiade zaman dulu juga punya hubungan geopolitik. Dulu katanya, itu momen ketika pihak yang sedang berperang bisa menghentikan pertempuran sementara, datang ke ajang itu, bertanding, lalu kembali lagi. Setidaknya, itu idealnya waktu itu. Dan sekarang, terlihat itu mirip ba. Very similar problems today, right? That again, as you pointed out, Iran. Seperti yang Anda bilang tadi, Iran sedang berperang dengan Amerika Serikat. Lalu, ketika tim itu datang ke sana, Amerika justru menolak menjadi tuan rumah, bahkan tidak mengizinkan mereka menginap atau makan di wilayahnya. Akhirnya mereka harus pergi ke Meksiko. Pertama, menurut Anda, apakah situasi seperti ini bisa diterima oleh FIFA, oleh Olimpiade, dan oleh ajang olahraga besar lainnya, ketika harus memilih salah satu kekuatan besar dunia sebagai tuan rumah ke depan? Dan menurut Anda, apa yang bisa kita pelajari dari cara FIFA menangani hal ini, terutama dalam konteks penyelenggaraan acara internasional besar seperti ini? When it comes to these large international events. Ya, acara internasional besar itu selalu, sepanjang sejarah, dan bukan cuma sepak bola, menjadikan Amerika Serikat sebagai panggung utama, seperti pasar terbesar, peluang paling besar. Kalau kita lihat sejarah, misalnya Olimpiade, cara penyelenggaraan Olimpiade benar-benar berubah total setelah Los Angeles 84. Itu jadi momen yang mengubah sepenuhnya pandangan tentang apa artinya bagi dunia bisnis, bagi perusahaan, is to ignore semana sponsor, and si shooting ring stats with you. Jadi itulah sebabnya, FIFA sebenarnya sangat sadar. Mereka tahu risikonya, tapi mereka tetap mempertimbangkan bahwa keuntungannya akan jauh lebih besar, meskipun citra FIFA sendiri sudah banyak rusak. Karena ini bukan cuma soal masalah tiket, harga, atau berbagai penyalahgunaan yang terjadi, tapi juga soal fakta bahwa uang publik yang dikeluarkan seringkali jadi investasi yang sangat besar bagi negara lain. Kalau kita bandingkan, di Kanada misalnya, hanya 2 kota yang setuju, karena Montreal menolak untuk mengeluarkan dana besar yang diminta FIFA. FIFA memaksa kota-kota untuk menandatangani kontrak yang memberi mereka pembebasan pajak, banyak keuntungan, dan berbagai klausul hukum yang harus disesuaikan demi kepentingan FIFA. Jadi, kita punya lembaga seperti FIFA yang datang dan membuat kesepakatan politik, padahal mereka bukan entitas politik. Bukan juga seperti negara. Mereka memainkan politik, tapi di luar peran yang serius dijalankan oleh negara. Hey, just a very quick note. Hey, cuma mau kasih tahu cepat aja. Cara terbaik untuk dukung channel ini adalah dengan daftar di Substack gratis saya. Kamu juga bisa bantu lewat langganan berbayar di sana. Atau beli merchandise baru kami di neutralitystudies.com. Semua tautannya ada di bawah. Sampai ketemu di sana. Below. See you there. Jadi kontradiksi besar dalam dunia olahraga itu begini. Sekarang ini, kita punya organisasi olahraga raksasa yang berpura-pura tidak berpolitik. Padahal, mereka hidup dan sangat bergantung pada dana publik yang dikeluarkan oleh negara untuk menyelenggarakan acara-acara itu. Karena tentu saja, FIFA ingin menentukan semua aturannya sendiri. FIFA sama sekali tidak mau, dalam kondisi apapun, pemerintah lokal ikut campur dalam urusan sepak bola. Menurut mereka, itu akan jadi kekacauan. Setiap V50 dan negara yang mencoba ikut saling muaf, FIFA akan treaty. Tapi kalau kamu yang harus menyelenggarakan acaranya, ya tolong bayar saya kan? Jadi, negara-negara itu akhirnya menginvestasikan uang dalam jumlah besar untuk acara seperti ini. Yang jelas buat banyak negara nggak mudah kan? Nah, itulah sebabnya, kalau acaranya diadakan di Amerika Serikat, hal itu jadi mungkin. Mereka selalu punya uang, selalu punya sumber daya, selalu punya kemampuan. Mereka bisa menggelar begitu banyak pertandingan, dan menjual tiketnya ke penonton dengan harga lebih dari $1.000 per tiket, dan pasti ada yang beli.
Karena sebagai panitia penyelenggara, hal seperti itu memang bisa dilakukan di Amerika Serikat. Dan itulah sebabnya hal itu sangat menguntungkan dan menarik bagi mereka untuk melakukannya. Dan bahkan tanpa mempertimbangkan industri olahraga, bagian dari penyelenggaraan acara seperti itu adalah, misalnya, apa rekam jejakmu di cabang olahraga itu? Misalnya, apa yang sudah kamu lakukan? Bagaimana hasilnya? Apakah kamu benar-benar serius? Maroko sudah mencoba selama bertahun-tahun dengan prestasi sepak bola yang jauh lebih baik untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia. Tapi mereka tidak pernah diberi kesempatan. Karena jelas situasinya berbeda, kan? Dan tentu saja ada dorongan politik, belum lagi ajang pamer yang menyertasinya. Maksud saya begini, pada akhirnya Donald Trump yang suka jadi pusat perhatian akan punya Piala Dunia FIFA dan juga Olimpiade kalau dia masih menjabat sebagai presiden di tahun 2028. Nah, disitulah letak masalah utamanya, tapi juga kontradiksi besarnya. Di FIFA, dan bukan cuma FIFA, cara dunia olahraga internasional berjalan sekarang ini sama sekali nggak punya akuntabilitas. Nggak ada mekanisme untuk menjelaskan, apalagi menunjukkan transparansi, resimat berurusan dengan sponsor. Bagaimana mereka benar-benar menegosiasikan dan memutuskan negara mana yang ambil jadi forma. Berai spesifika, ini 2 step toy, Isa. Kalau kita melihat banyak skandal korupsi di dunia olahraga internasional, kita pasti ingat apa yang terjadi dengan Joseph Blatter dan Andrew Avalanche beberapa tahun lalu. Tapi itu jelas bukan yang terakhir, karena sama sekali tidak ada niat untuk mengubah struktur akuntabilitas dalam cara FIFA dijalankan. Dan saat ini, sama sekali tidak ada kemungkinan bagi negara atau organisasi internasional untuk ikut campur, mengatur, mengendalikan, atau membatasi kekuasaan yang dimiliki FIFA sekarang, terutama terhadap negara-negara kecil. Karena kalau mereka saja bisa mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat, bayangkan bagaimana ketika mereka harus menyelenggarakan acara di Afrika Selatan, di Brasil, bahkan di Meksiko. Daya tahan pemerintah lokal jauh lebih lemah dibandingkan kalau yang berhadapan adalah kekuatan besar. Jadi itulah alasannya. Dan juga ide untuk membuat 3 negara tuan rumah ini seolah-olah untuk menjual gagasan bahwa turnamen ini lebih bersifat multinasional dan multikultural. Tapi sebenarnya itu setengah palsu, karena Amerika Serikat menguasai lebih dari 80% pertandingan. Mereka punya semua perempat final, semua semifinal, dan finalnya juga. Hampir semuanya ada di sana. Jadi 2 negara lainnya cuma ditambahkan, supaya bisa dibilang ya, ini FIFA menyatukan, sepak bola menyatukan. Padahal itu tidak benar. Sepak bola memang bisa menyatukan. Tapi kenyataannya para penggemar dari Meksiko tidak bisa dengan bebas pergi ke Amerika Serikat, karena sekitar 80% penduduk Meksiko tidak punya visa Amerika. Dan ini juga bagian dari kontradiksi yang terus terlihat jelas di dunia olahraga internasional sekarang ini. Visible in international sports nowadays. Yeah, I mean, there's a lot of Ya, hypocrisy involved maksud in saya, all of this. ada banyak kemunafikan dalam semua ini. Salah satu bagiannya juga soal siapa yang boleh ikut dan siapa yang tidak. Dan sebenarnya saya harus minta maaf, saya kurang tahu bagaimana dengan Rusia. Mereka tidak diizinkan ikut, kan? Atau di bawah bendera netral. Bisa tolong perbarui saya soal itu. Can you update me on that one? Well, this is very interesting because after 4 days. Ini menarik sekali, karena setelah 4 hari di tahun 2022, saat Rusia menyerang dan menginvasi Ukraina, UEFA dan FIFA langsung melarang dan menjatuhkan sanksi pada Rusia. Tapi bagaimana dengan Israel? Tidak ada sanksi sama sekali, tidak ada niat, bahkan tidak ada usulan untuk mempertimbangkan sanksi terhadap Israel. Jadi jelas ada standar ganda dalam penerapan hukum di situ. Dan jangan lupa, sebagian besar organisasi olahraga di negara-negara Eropa itu sangat Eurosentris. Mereka juga mengikuti standar Barat dalam cara menerapkan sanksi. Kalau kita lihat secara historis, cara sanksi diterapkan itu selalu berbeda. Dulu, waktu Uni Soviet masih jadi kekuatan besar, lembaga-lembaga internasional sama sekali tidak mungkin menjatuhkan sanksi yang ditujukan langsung ke Uni Soviet.
the institutions to apply sanctions directly to Soviet Union. Now the context has changed. Russia is completely. Sekarang konteksnya sudah berubah. Rusia benar-benar dikeluarkan dari kemungkinan ikut dalam kompetisi UEFA atau FIFA. Tapi yang saya maksud di sini adalah adanya standar ganda yang jelas. Jadi apa sebenarnya kriterianya? Mereka menyerang sebuah negara. Oke. Tapi bagaimana dengan Israel misalnya? Tidak ada tindakan apapun dalam kasus itu. Lalu bagaimana dengan Amerika Serikat? Mereka menyerang Iran. Siapa yang memberi sanksi pada Amerika Serikat? Tentu saja tidak ada. Hak skin tin ansulkan. Bahkan menkabut itu untuk memberi sanksi pada Amerika Serikat pun tidak. Ini pada standar ganda. You can only still get Dafwis Antona Marco. The power relations in the world are established right now, and they and the fact is that in that sense, Faktanya, dalam hal ini, semuanya sangat berpusat pada Eropa dan berorientasi Barat. Semua orang yang memimpin organisasi olahraga di seluruh dunia, ya, semuanya berbasis di Swiss, kebanyakan di Lausanne, kecuali FIFA yang ada di Zurich. Tapi kenyataannya, ada standar ganda yang sangat jelas, tanpa kriteria yang spesifik. Dan itu bukan cuma soal sanksi, tapi juga soal pengakuan. Karena kalau kita lihat, di Perserikatan Bangsa-Bangsa, ada 193 negara anggota, nambah pengamat. Misdes, litskole dues. Instead, you have in FIFA more than 200 members. No, you have Scotland that is not an independent country as member of. Kita punya Skotlandia, yang bukan negara merdeka, tapi jadi anggota FIFA. Tapi lihat Catalonia misalnya. Catalonia dan Skotlandia punya konteks yang sangat mirip, di mana masyarakatnya punya dorongan kuat untuk meraih kemerdekaan. Dalam situasi yang mirip seperti itu, Catalonia tidak diizinkan. Dan misalnya banyak wilayah yang masih termasuk dalam Britania Raya, justru boleh punya delegasi terpisah di FIFA. Kita bisa lihat contohnya Curaçao, yang juga bukan negara merdeka, Emats di Provinsi di dunia. Curaçao sendiri, that is kerajaan Belanda. Belongs to the Kingdom of the Netherlands, for example. No? So, in some cases, Jadi dalam beberapa kasus bisa iya, dalam beberapa kasus tidak. Misalnya Kosovo jadi anggota FIFA, tapi Osetia, tepatnya Osetia Selatan tidak. Abkhazia juga tidak. Padahal mereka punya kondisi yang mirip kalau kita bandingkan. Jadi secara keseluruhan, FIFA seolah bermain dengan hal itu, tapi mereka tidak punya kriteria yang tetap. Bukan seperti, oke, kalau begitu, mari kita beri sanksi pada semua pihak yang berperang atau menyerang negara lain tanpa persetujuan PBB. Oh, use kanya ju max ke PBB, ewan gafeng status thing. Amar pematful. Pada akhirnya, ada banyak kejanggalan dalam cara mereka beroperasi. Tapi jelas sekali terlihat, ada pengaruh besar dari konteks geopolitik, pengaruh dari pandangan dominan yang datang dari perspektif Barat. Dan begitulah cara FIFA bekerja, sambil memaksimalkan peluang bisnis dan memberi, terutama memberi kebebasan bagi para sponsor untuk mengendalikan dan menentukan apapun yang terjadi. Karena pada akhirnya, semua itu demi kepentingan sponsor, demi kepentingan perusahaan-perusahaan besar yang mengatur, mengontrol, dan mendorong perubahan aturan. Misalnya saja, jeda rotasi itu menimbulkan banyak kritik di seluruh dunia. Karena sebenarnya itu cuma cara untuk memberi sponsor tambahan 2 menit di babak pertama dan 2 menit lagi di babak kedua. Jadi pada akhirnya, seolah-olah sponsor yang berkuasa dan sisanya, ya, seperti tidak penting. Sepak bola bukan lagi prioritas. Enggak, tapi kamu tahu, ini sebenarnya kasus yang menarik banget. Karena dalam arti yang paling murni, ini permainan kekuasaan kan. FIFA itu sepenuhnya soal negosiasi. Siapa yang bisa melakukan apa, dan siapa yang bisa menekan siapa untuk mendapatkan sesuatu dari situ. Jadi ini sebenarnya gambaran yang sangat baik tentang dunia yang anarkis dalam geopolitik, dalam realisme, tapi juga tentang bagaimana ada kepentingan bersama untuk mengatur sesuatu. Semua orang tetap diuntungkan kalau kamu berhasil mengorganisir hal seperti ini. Dan FIFA, maksud saya, kata FIFA sendiri, itu singkatan di nama Prancis organisasi itu. Fédération Internationale de Football Association. Atau dalam bahasa Inggris, International Federation of Football Associations. Mereka terdaftar sebagai asosiasi di Swiss yang merupakan bentuk badan hukum.
And as such, they're just a private corporation. Jadi pada dasarnya mereka itu cuma sebuah perusahaan swasta, sebuah entitas privat yang bersama dengan entitas privat lain di seluruh dunia. Karena setiap negara atau setiap yurisdiksi punya asosiasi sepak bolanya sendiri. Kemudian mereka bergabung dengan FIFA untuk bilang, "Hey, kami mau ikut main di kompetisi kalian." Jadi semuanya sebenarnya bersifat privat. Tapi seperti yang kamu bilang, ada alasan kenapa FIFA tidak menerima asosiasi sepak bola dari negara Basque atau dari Catalonia untuk ikut serta dalam kompetisi mereka. Nah, yang ingin kita tahu adalah seberapa besar sebenarnya peran struktural pemerintah di situ. Karena pemerintah kan memang punya kepentingan. Ada hal-hal tertentu yang mereka ingin tampilkan di panggung internasional, dan ada juga yang tidak. Jadi apakah sebagian dari hal-hal ini terjadi karena tekanan politik atau kebanyakan justru berasal dari kepentingan private berbagai kelompok di seluruh dunia? Pada akhirnya, ada juga tekanan politik. Dalam proses negosiasi, selalu muncul pertanyaan, siapa yang menginginkan apa? Maksud saya, siapa yang ingin menjadi tuan rumah Piala Dunia? Sejak dulu memang begitu dalam sejarah FIFA, meskipun caranya berubah dari waktu ke waktu. Tapi FIFA selalu punya hubungan yang sangat dekat. Jangan lupa, Piala Dunia kedua diadakan di Italia pada tahun 1934 saat pemerintahan Benito Mussolini. Bagi dia, itu semacam ajang pamer yang sempurna. Italia menang Piala Dunia dan ingin menunjukkan kepada dunia bahwa negaranya hebat dan seterusnya. FIFA tahu itu. Mereka memang tidak pernah menyebutnya secara terbuka, tapi hal itu sangat jelas. Kalau ada yang mau memakai istilah sports washing, sebenarnya konsep itu sudah bisa dilihat sejak saat itu. Dan itu bukan pertama kalinya. Ada banyak kasus di mana hal seperti itu benar-benar terjadi. Tahun 1978, jangan lupa, saat itu ada salah satu kediktatoran militer paling kejam di Amerika Latin, di Argentina, dan mereka menyelenggarakan Piala Dunia tahun itu. Mereka bahkan mendapat bantuan dalam sebuah pertandingan yang memastikan mereka lolos ke final, dan muncul banyak kontroversi karena banyak orang yang menghilang. Itu adalah rezim diktator yang membuat lebih dari 30.000 orang hilang, ditambah orang-orang yang dibunuh, disiksa, dan daftar panjang pelanggaran lainnya. Sampai sekarang pun, kita belum selesai mengungkap semua kengerian yang terjadi pada masa itu. Dan FIFA waktu itu benar-benar menutup mata terhadap apa yang sedang terjadi. Itu cuma beberapa contoh saja. Dan kalau kita lihat ke sejarah FIFA, kita bisa menemukan banyak lagi kasus serupa. Tapi faktanya, pemerintah, ya tentu saja mereka tahu, dan mereka juga memainkannya, sebagian bahkan secara terbuka. Qatar misalnya. Qatar atau Arab Saudi, dua negara yang termasuk paling awal melakukannya. Qatar ini contoh yang menarik, karena mereka sudah lama menjalankan kampanye hubungan masyarakat yang sangat aktif di seluruh dunia, terutama di Eropa, tapi juga di banyak negara lain. Salah satu cara yang mereka pakai adalah lewat diplomasi olahraga. Mereka bilang, oke, kita punya Qatar Airways sebagai sponsor untuk banyak sekali kegiatan di Eropa, baik sepak bola maupun yang lainnya. Mereka membeli stadion, mereka membeli tim. Mereka bilang, oke, mereka memang ingin mengubah cara pandang atau suasana hati orang terhadap monarki Arab ini. Karena itu, mereka mengatur semuanya, dan cara mereka menyelenggarakan Piala Dunia terakhir. Maksud saya, FIFA untuk pertama kalinya dalam sejarah harus mengubah tanggalnya. Biasanya diadakan saat musim panas di belahan bumi utara, tapi kali ini digeser ke musim dingin. Jujur saja, itu terasa lucu buat kita semua. Bulan Desember, salju turun di luar dan kita menonton Piala Dunia. Rasanya aneh, tidak biasa. Tapi semua itu jelas karena cara mereka mengatur dan tidak ada cara lain untuk mengatakannya. Bagaimana mereka berhasil meyakinkan semua petinggi FIFA bahwa Qatar adalah negara yang paling ideal. Dan juga karena Qatar tidak keberatan mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk membangun stadion-stadion baru, membangun semua infrastruktur yang dibutuhkan. Dan pada akhirnya, ya, ini negara maju. Jelas, ada banyak pelanggaran terhadap para pekerja yang terlibat dalam proyek itu.
tapi FIFA bisa saja menutup mata terhadap hal itu. Qatar jadi contoh, dan kita punya contoh kedua, karena setelah Qatar meraih banyak keberhasilan, dan masih terus berhasil, dalam membangun citra mereka lewat olahraga, Arab Saudi mulai melakukan hal yang sama. Jadi, Arab Saudi juga sedang gencar berinvestasi di bidang olahraga. Jangan lupa, Arab Saudi akan menjadi tuan rumah tunggal Piala Dunia FIFA tahun 2034. 2034 FIFA World Cup, no. So obviously they want to emulate or even Jadi jelas mereka ingin meniru atau bahkan melampaui dalam segala hal. Karena kalau nanti Piala Dunia diikuti 48 atau bahkan 64 negara, kita belum tahu apa yang akan diputuskan FIFA saat itu. Faktanya, Arab Saudi punya uang, punya sumber daya, dan terutama punya kemampuan sebagai pemerintah yang bisa mengendalikan semuanya. Tidak ada proses, tidak ada kemungkinan oposisi politik yang bisa mengkritik atau berkata, "Saya tidak suka ini bukan ide yang bagus. Ini terlalu banyak pengeluaran." Karena itu, pemerintah tentu tahu hal itu. Mereka secara aktif terlibat dalam jenis negosiasi seperti itu. Ada satu ungkapan terkenal di komite, kalau tidak salah di tahun 70-an. Waktu itu mereka bertanya siapa? Saya lupa namanya. Presiden IOC di tahun 70-an, saya lupa namanya. Tapi faktanya, pada saat itu, pernah dalam sebuah komentar, dia bilang dia lebih suka begitu, karena waktu itu dia harus mengatur Olimpiade tahun 1980 di Moskow, dan dia sangat senang. Dia bilang, "Saya lebih suka menyelenggarakan acara di negara yang tidak ada oposisi atau demokrasi yang mengkritik kami, karena jauh lebih praktis." Saya nggak ingat kutipannya persis, tapi kira-kira seperti itu maksudnya, bahwa itu membuat segalanya lebih mudah. Jadi Samaranch, Samaranch. Nah ini orang Katalan. Iya, Samaranch. Tembrate Stepfidler, Iskino yang sempun. Altogether, for the FIFA, these are perfect scenarios. Countries that are willing to do Negara-negara yang mau melakukan belanja publik besar-besaran, ya, tanpa ragu. Tentu saja, FIFA tidak keberatan dengan keuntungan politik yang mereka dapat. Tapi kalau negara itu mau mengeluarkan uang dan memberikan apapun yang diminta, bagi mereka tidak masalah. Dan faktanya, pada akhirnya, uang publik dipakai untuk acara yang sangat-sangat besar. Tapi hanya dalam beberapa kasus, hal itu benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Karena pada akhirnya, dalam acara-acara besar seperti itu, seringkali ada pengeluaran publik yang besar, tapi tidak benar-benar menguntungkan warga lokal. Mereka tidak merasakan manfaatnya, dan semua uangnya justru mengalir ke korporasi atau ke penyelenggara. Menarik juga ya. Kalau dipikir-pikir, FIFA dan juga Olimpiade itu sebenarnya mewakili apa yang bisa dibilang sebagai dunia barat kolektif, atau sistem dari dunia barat kolektif itu sendiri. Dan sekarang kita bisa lihat jelas, seperti yang tadi kamu jelaskan, Rusia dilarang ikut FIFA, tapi Amerika Serikat tidak, dan Israel juga tidak. Jadi di sini terlihat ada semacam kesepakatan di antara sekelompok negara yang dulu bisa menentukan bagaimana segalanya berjalan. Tapi sekarang kita lihat, banyak negara lain yang memang ingin ikut berpartisipasi atas kehendak mereka sendiri. Orang-orang di negara lain juga suka sepak bola. Jadi wajar kalau mereka ingin punya tim nasional sendiri dan ingin mengirimkannya ke ajang terbesar di dunia itu, kan? Jadi memang ada kepentingan bersama, tapi struktur kekuasaan, cara organisasi ini dibentuk, dan cara ia dijalankan masih sangat beroperasi di bawah dan di dalam kerangka negara-negara barat secara kolektif. Menurut Anda, apakah yang sedang terjadi sekarang akan mengubah hal itu dalam bentuk apapun? Atau ini sudah begitu mengakar, sehingga kita sebaiknya tidak berharap ada perubahan cara berpikir di dalam FIFA juga? Karena, seperti yang kita tahu, Perserikatan Bangsa-Bangsa terhambat oleh berbagai alasan internal untuk melakukan perubahan. Lalu bagaimana dengan FIFA? Apakah Anda melihat perubahan di organisasi ini lebih mungkin terjadi dibandingkan di PBB atau tidak? Menurut saya, kalau ada perubahan, itu tidak akan datang dari FIFA. Tidak, karena pada akhirnya,
apa sih yang kita punya di FIFA? FIFA itu organisasi yang bergantung pada federasi lokal dari tiap anggotanya kan? Dan mereka saling terhubung sepenuhnya. Maksud saya, kenyataannya FIFA punya begitu banyak anggota. Itu jadi cara bagi kelompok pimpinan Infantino dan yang lainnya untuk memastikan dukungan dari negara-negara kecil. Jumlahnya, kalau tidak salah, 213 anggota. Ya, itu angka terakhir Hing. 213, I think, is the current number. Organisasi itu punya lebih dari 200 anggota, tapi sebenarnya cuma 48 yang bisa ikut ke Piala Dunia. But they all vote when you have to decide. Tapi mereka semua ikut memilih ketika ada banyak hal yang harus diputuskan. Mereka melakukan pemungutan suara di antara mereka sendiri. Jadi jelas, semua federasi kecil itu seperti mudah dan praktis. Kamu tahu, kesetiaan mereka itu gampang dibeli. Karena pada akhirnya, dengan sumber daya yang tidak terlalu besar, mereka lebih mudah diyakinkan. Menurut saya, kalau ada perubahan, itu harus datang, ya, dari negara bagian. Dan ada dua hal yang ingin saya tekankan dalam konteks ini. Pertama, Hulikstad Pragyut Aning Remates. This has been noticed for many years. During the 70s, there was a proposal in Pada tahun 70-an, ada sebuah usulan dari pemerintah Kuba. Saat itu Fidel Castro mengusulkan agar penyelenggaraan Olimpiade dikelola oleh UNESCO. Ia mengatakan, Olimpiade seharusnya tidak dijalankan seperti lembaga swasta, tapi UNESCO yang menentukan, mengatur, dan memilih tuan rumah, serta seluruh prosesnya. Castro mulai berkampanye untuk gagasan itu, dan muncul tekanan politik tertentu. Beberapa negara marah karenanya. Ada sejumlah kelompok negara yang sudah mendukung ide untuk memindahkan penyelenggaraan Olimpiade dari IOC ke UNESCO. Faktanya, pada saat yang sama, Uni Soviet juga sedang berupaya di tuan rumah Olimpiade. the Soviet Union was also trying to be the host of the Olympic Games. So obviously they had to put their rein on Cuba and say, hey, Jadi jelas, mereka harus menahan Kuba dan bilang, "Hei, tunggu dulu. Ini bukan untuk kamu. Ini bukan waktumu." Jadi Uni Soviet menghentikan kampanye Kuba itu, dan selesai di situ. Menurut saya, pada akhirnya harus ada kemauan politik di antara negara-negara untuk menata ulang hal itu, untuk mengaturnya kembali, supaya ada pandangan yang berbeda tentang seperti apa seharusnya dunia olahraga itu. Maksud saya, jangan lupa, sekarang Amerika Serikat sedang kehilangan hegemoni yang dulu mereka miliki. Amerika Serikat bukan lagi Amerika Serikat di tahun 90-an, ketika mereka merasa punya kendali penuh atas dunia. Dan gagasan palsu Fukuyama tentang akhir sejarah, di mana Amerika Serikat akan menjadi kekuatan hegemonik tunggal, itu sudah berakhir. Itu sudah tidak ada lagi. Kelihatan jelas kalau dunia sekarang sedang bergerak ke arah Asia. Pusat dunia sedang berputar di sekitar Asia. Kita belum tahu seperti apa tatanan dunia yang baru nanti, karena masih ada masalah yang harus diselesaikan di Iran dan di Ukraina, yang pasti akan berpengaruh pada arah tatanan baru itu. Tapi situasi ini bisa, atau setidaknya mungkin, membuka peluang untuk bertanya, kenapa tidak mempertimbangkan struktur kekuatan yang berbeda di dunia? Kenapa tidak memberi negara-negara kesempatan untuk bersuara? Ini bukan berarti harus berlawanan sepenuhnya, atau membatalkan struktur yang ada sekarang, tapi setidaknya memberi ruang bagi negara-negara yang sebenarnya menanggung biayanya. Karena pada akhirnya, semua ini tetap dibiayai oleh uang publik. Tidak. Kenapa negara-negara tidak punya suara dan kesempatan untuk benar-benar membatasi dan mengatur cara kerja itu? Dan terutama, mencegah berbagai penyalahgunaan yang jelas-jelas terlihat dilakukan FIFA di banyak sekali level. Menurut saya, sekarang ini ada jendela kesempatan, tapi dibutuhkan sekelompok negara yang terorganisir dan punya kemauan politik. Dalam konteks ini, kita benar-benar harus melihat seperti apa bentuk dunia dalam 5-10 tahun ke depan. Karena memang sulit diprediksi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di Taiwan, apakah akan ada perang dalam 5 atau 10 tahun. Kita juga tidak tahu bagaimana krisis di Timur Tengah akan berakhir. Sementara itu, Eropa secara absurd justru berusaha mendorong perang melawan Rusia. Jadi kita memang nggak tahu apa yang bisa terjadi dalam banyak hal. Tapi jelas, setelah itu, ada peluang untuk melakukan restrukturisasi. Menurut saya itu bisa jadi kesempatan bagus untuk dunia olahraga,
apalagi dengan citra FIFA yang terus memburuk. Orang sudah melihat mereka sebagai organisasi yang korup dan sewenang-wenang. Cara mereka memperlakukan pekerja, cara mereka memperlakukan otoritas lokal. Kalau kita lihat semua kontrak, semua pembebasan pajak, ya, orang pada akhirnya nggak bodoh. Tentu saja, orang suka sepak bola, dan mereka punya gairah besar terhadap sepak bola. Tapi tetap saja, menurut saya, para penggemar itu ya, mereka bukan penggemar FIFA kan? Fans sepak bola itu bukan fans FIFA kan? They are not fans of FIFA. No, football fans are not fans of FIFA. No. No, but again, the interesting Enggak, thing is while tapi yang menarik adalah, meskipun FIFA secara internal, dengan para anggotanya, harus berfungsi sesuai piagamnya, yang memang punya beberapa unsur demokratis, di mana asosiasi anggota bisa memberikan suara. Secara keseluruhan FIFA itu bukan lembaga yang demokratis kan? Nggak peduli apa yang dipikirkan oleh masyarakat di Ekuador, Kolombia, Spanyol, Italia, atau Tiongkok. FIFA akan bertindak berdasarkan piagam FIFA dan aturan-aturannya sendiri. Dan semati gubat tuakwa politik small dengan organisasinya. include a lot of also money politics within the organization. But one of the risks FIFA runs is one. Tapi salah satu risiko yang dihadapi FIFA itu mirip dengan yang terjadi di tingkat pemerintahan. Mungkin skalanya sedikit lebih kecil dibanding di PBB, tapi tetap ada. Risikonya adalah kalau para anggotanya tiba-tiba bilang, "Hey, tahu nggak? Yuk kita bikin FIFA baru aja." Kita kumpul, kita semua keluar, lalu bikin organisasi baru. Seberapa besar bahaya itu buat FIFA? Apakah sudah ada pembicaraan soal itu? Apakah ada pihak yang bilang, kami sudah diambang untuk benar-benar keluar dan jalan sendiri? Maksud saya, Rusia sekarang sedang apa? Apa yang sedang dilakukan oleh Asosiasi Sepak Bola Rusia saat ini? What is the Russian Association of Football Association doing now? I mean, Russia has football. They have a football league, and you have. Maksud saya begini, Rusia punya sepak bola. Mereka punya liga sendiri, dan banyak pemain yang sekarang main di Rusia juga ikut Piala Dunia bersama tim nasional lain misalnya. Tapi faktanya ya, kamu nggak bisa menghentikan sepak bola. Pada akhirnya orang tetap main bola, dan orang-orang terus berorganisasi. Selalu ada organisasi paralel. Jelas, itu tidak disahkan dan tidak diakui oleh FIFA, yang otomatis mengecualikan mereka. Seperti yang saya sebut tadi, ada satu asosiasi bernama CONIFA. Mereka ungi banyak negara yang belum diakui, tapi juga berbagai gerakan politik atau kelompok etnis yang ingin punya perwakilan khusus. Jadi di sini ada berbagai etnis dari berbagai wilayah, bahkan dari Kanada, dari Rusia, dan juga dari negara-negara lain, termasuk beberapa negara yang belum diakui. Ada Ossetia dan Abkhazia juga yang jadi anggota. Jadi ini semacam campuran. Saya selalu suka bilang, FIFA nggak mau menerima kami, jadi kami yang akan datang ke FIFA. Jadi siapapun yang ingin punya organisasi terpisah. Karena pada akhirnya Federasi Piala Dunia itu sebenarnya kumpulan dari berbagai federasi. Dan pada dasarnya federasi itu hanyalah sekelompok orang. Jadi siapapun, organisasi sepak bola manapun, atau gabungan beberapa klub sepak bola, bisa saja membentuk organisasi dan bilang, "Hey, kami punya organisasi, mari kita beri nama apapun." Dan kita bisa menambah anggota, karena memang seperti itulah konsepnya. Jadi, ketika sesuatu berada di luar jangkauan yang bisa dikendalikan oleh negara-negara, selalu ada kemungkinan munculnya semacam dunia paralel. Jadi menurut saya, negara-negara harus mengakui dan bertindak bersama berdasarkan kemampuan nyata mereka. Karena ya, ini seperti FIFA. Kalau ada sekelompok negara, bukan cuma satu atau dua, karena sering sekali terjadi, ada satu negara yang ingin campur tangan dalam urusan federasi, entah karena masalah pajak, pelanggaran tenaga kerja, atau alasan lain. Dan FIFA langsung mengancam akan memberi sanksi pada negara itu, atau bahkan mengeluarkannya dari Piala Dunia. Nah misalnya, Iran sempat mempertimbangkan, dan alasannya masuk akal untuk tidak ikut Piala Dunia, mengingat situasi saat ini. Tapi FIFA langsung mengancam akan memberi sanksi, mengatakan mereka bisa kena hukuman kalau memutuskan tidak ikut Piala Dunia. Tunggu, bisa jelaskan itu ke saya? Aku benar-benar nggak tahu soal itu. Jadi Iran bilang, mungkin kami nggak akan ikut. Lalu FIFA bilang, kalau kalian nggak ikut, kami akan kasih sanksi. Serius?
And at the same time, you had Donald Trump Betul, that saying betul. that he was not Dan pada saat yang sama, assuring the safety Donald of Trump Iran bilang national kalau dia tidak security. menjamin So keselamatan it's tim nasional completely Iran. Jadi itu benar-benar absurd. power is Ini so- semua soal so, kekuasaan. the- Benar-benar it's omong absolutely kosong. nonsense. Faktanya, The fact satu that negara NATO saja countries, tidak punya. have no, Pada akhirnya, yang clear terjadi adalah pattern kamu that akan you tetap remain terisolasi. isolated. Jadi dibutuhkan So, lebih dari itu. you need Diperlukan more sekelompok clear negara yang borders and say, berkata, okay, oke, ini sudah keterlaluan. Tidak. uh, Dan itu harus and that datang has dari to come beberapa, from, setidaknya dari from, sebagian kekuatan global di tingkat at tertentu. least, some Jadi menurut global saya powers itu at a mungkin. certain level, no? Tapi So, sekarang saya I tidak think melihat it's ada kemauan possible, politik. but now, Saya I pikir don't hal think seperti now itu akan terjadi lebih dulu di level Olimpiade, misalnya lewat Komite Olimpiade Internasional, sebelum terjadi di sepak bola. Sepak bola jauh lebih berpusat di Eropa, meskipun mereka sudah berusaha keras untuk berubah. Football is a lot more Eurocentric, even though they have in a big push, and that's one of the reasons to increase. Dan itu salah satu alasan untuk menambah jumlah peserta, supaya pasar bisa tumbuh di Asia dan Afrika. Jadi untuk mendorong pertumbuhan di Asia dan Afrika. Karena itu mereka memberikan jauh lebih banyak bantuan ke negara-negara tersebut dan berusaha memperluas pasar di kawasan itu. Tapi bagaimanapun juga, sepak bola masih sangat-sangat berpusat di Eropa. Ada satu kasus menarik dalam sejarah, dan ini salah satu dari sedikit kasus di mana FIFA, atau dalam hal ini UEFA, harus mundur, yaitu kasus Bosman di tahun 90-an, kalau tidak salah. Karena dalam kasus Bosman, ada peraturan UEFA, maksud saya peraturan Uni Eropa tentang pekerja, yang menjamin bahwa semua warga negara anggota Uni Eropa punya hak untuk bekerja dan tinggal di negara lain di dalam Uni Eropa. And have residency in all the countries of the European Union. UEFA at that moment opposed that idea. Waktu itu UEFA menolak ide tersebut. Mereka bilang tidak, karena kami tidak ingin satu negara punya semua pemain dari negara lain yang berbeda, dan itu bisa menimbulkan masalah. Jadi UEFA menentang keras, dan akhirnya kasus itu dibawa ke pengadilan. Setelah proses hukum yang panjang, Uni Eropa menang. Itu salah satu dari sedikit kasus di mana UEFA harus mengakui kekalahan dan berkata, baiklah, sekarang mereka harus mengubah peraturannya. Setelah itu, semua tim UEFA boleh punya skuad penuh yang terdiri dari pemain dari negara lain, selama negara-negara itu adalah anggota UEFA, meskipun bukan negara tuan rumah. Jadi ini salah satu dari sedikit contoh yang bisa kita lihat. Tapi memang sangat jarang. Dan jelas, hal seperti itu mungkin saja terjadi. Saya pikir negara-negara bisa bekerja sama, bisa mengatur hal ini, bahkan bisa dibahas di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau setidaknya di tingkat organisasi regional. Mereka punya kekuatan untuk melakukan itu. Karena pada akhirnya, FIFA juga terbatas di pasar. Kalau Amerika Latin menyatakan bahwa wilayah itu adalah pasar besar untuk konsumsi sepak bola, tentu saja mereka bisa punya kemampuan untuk memberi tekanan dengan cara yang berbeda. Tapi pada akhirnya, sekarang negara-negara itu benar-benar tunduk, benar-benar dipaksa. Kalau kita lihat kasus Meksiko, itu jauh lebih kasar dibandingkan dengan Kanada dan Amerika Serikat. Semua langkah yang diberlakukan oleh Kanada. Tapi pada akhirnya, negara-negara itu tidak mengatakan apa-apa. Mereka lebih memilih mengorbankan hal itu demi dampak politik yang mungkin muncul. Menurut saya itu menyedihkan. Tapi saya juga percaya, selalu ada peluang kalau ada kemauan politik dari kekuatan global tertentu yang mau memikirkan, katakanlah, penataan ulang dunia olahraga. Ya. Tapi menurut Anda, kenapa ya di dunia olahraga, dan olahraga kan seringkali nggak diatur di bawah bendera nasional, misalnya sepak bola, biasanya diatur lewat klub. Jadi klub-klub itu saling bertemu dan bertanding satu sama lain. Nah, kenapa menurut Anda, meskipun klub itu sebenarnya jadi inti dari seluruh industri olahraga, orang tetap merasa perlu, tetap ingin ada kompetisi antar negara. Kita masih ingin punya tim nasional, dan ingin ada perwakilan negara di panggung dunia. Saya rasa hal ini nggak akan hilang begitu saja, kan? Dalam arti tertentu, ini seperti cerminan dunia kita sekarang, di mana kita secara alami menempatkan diri dalam satu negara atau negara lain, dan kita menganggap itu sebagai level tertinggi dari kompetisi internasional. Kompetisi antar klub rasanya masih di bawah itu, ya. Setidaknya di pandangan kebanyakan orang. Sebagian besar memang begitu. Tapi faktanya,
ini juga jadi kesempatan bagi banyak orang untuk lepas dari kenyataan sehari-hari. Misalnya, kemarin di Meksiko, ada 800.000 orang turun ke jalan merayakan kemenangan kita di pertandingan ketiga babak pertama. Maksud saya, itu bukan apa-apa sebenarnya. Tapi tetap saja, 800.000 orang di jalan. Saya ingin sekali melihat jumlah orang sebanyak itu turun ke jalan untuk memprotes sesuatu. Tahu kan maksud saya? Jadi kemampuan sepak bola Tuhan menjadi sedikit sebagai anaka, Agnesa. Untuk berkais kafi dengan masalah, dan sekaligus jendela peluang untuk kepentingan politik dan ekonomi. Dan tentu saja, buat banyak orang dalam situasi seperti itu, sepak bola jadi cara untuk lepas dari kenyataan sehari-hari, tahu kan? Terutama di negara-negara yang masih berkembang, seperti di Amerika Latin atau di Afrika, sepak bola bisa ngasih rasa identitas yang gak banyak kamu temukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, itulah kenapa, menurut saya, budaya fanatik di Amerika Latin itu menarik banget, walaupun bukan sesuatu yang unik. Tapi saya pikir, itu juga bisa jadi jendela peluang untuk banyak hal. Orang-orang menggunakan sepak bola untuk bilang, biarkan mereka di sana, nonton bola, teralihkan, sementara banyak hal lain sedang terjadi. Bagi mereka juga, sepak bola itu seperti satu-satunya cara untuk merasakan sedikit kebahagiaan di tengah perjuangan hidup sehari-hari. Dan itu nggak bisa dipungkiri. Itu fakta yang sangat penting tentang sepak bola. Kita nggak boleh lupa soal itu. Orang butuh sepak bola seperti semacam pelarian untuk melupakan apa yang terjadi di sekitar mereka. Dan kalau di Meksiko, kita bisa lihat hal itu. Di Argentina, tingkat keterasingannya bahkan lebih tinggi lagi. Maksud saya, di sana juga ada klub-klub yang benar-benar terasa sebagai klub karena terhubung dengan identitas lokal. Ada klub yang berasal dari lingkungan tempat wisata ispil. Jadi ini seperti klub lokal, klub olahraga, tempat kamu tumbuh besar, tempat kamu pergi ke stadion bareng tetangga, dan kamu juga sebagian punya saham di situ. Karena sebenarnya ada hal lain yang nggak sempat dibahas sekarang. Biasanya, sebagian besar struktur olahraga dari sudut pandang Eropa yang berpusat pada Eropa dibangun di sekitar konsep klub olahraga ini, sebuah asosiasi individu, di mana kamu juga sebagian pemiliknya. Kamu punya saham, kamu ikut memilih siapa yang akan memimpin klubmu, dan kamu merasa menjadi bagian dari itu. Karena ini klub yang nggak dibatasi ideologi politik, agama, atau kelas sosial. Ada klub pekerja, klub petani, klub industri, dan sebagainya. Tapi semua itu memberi rasa identitas. Struktur ini kemudian berubah, karena sebagian besar sudah diprivatisasi. Banyak klub akhirnya jadi perusahaan, dan mereka bukan lagi klub seperti dulu. Tapi tetap saja, peran identitas itu sangat penting. Itu sebabnya orang merasa terikat dengan klub dalam beberapa kasus, tapi juga dengan tim nasional. Dan kalau bicara soal tim nasional, saya pikir fenomena ini lebih terlihat di negara-negara yang punya negara lemah, atau yang sedang menghadapi banyak pergulatan politik di dalam negeri untuk menegaskan atau mempertahankan apa yang disebut sebagai negara. Contohnya, Bosnia menarik. Karena Bosnia sekarang ikut berpartisipasi. Tapi sebenarnya Bosnia bisa dibilang negara yang gagal dalam banyak hal. Karena perjanjian Dayton itu sudah tidak berfungsi lagi, dan negara itu terbelah dua. Saya yakin akan menarik kalau kita lihat datanya. Tapi kebanyakan penggemar fanatik dari Bosnia itu berasal dari bagian barat Bosnia-Herzegovina, bukan dari Republika Srpska, di mana orang-orangnya merasa lebih dekat dengan Serbia, misalnya. Akan menarik untuk melihat bagaimana mereka berpartisipasi dalam hal itu. Tapi dari situ, kita bisa melihat bagaimana mereka memandang sebuah negara bagian, dan bagaimana mereka ingin terhubung dengan tim nasional. Jadi menurut saya, setiap negara memberi kita sudut pandang yang berbeda, semacam jendela untuk melihat bagaimana mereka memanfaatkannya. Tapi tentu saja, ini juga cara untuk melarikan diri dari kenyataan. Ini juga cara untuk mengatakan, oke, kami ada di sini, kami juga ada di sana. Untuk sesaat, seolah-olah semua olah citu, tapi itu menciptakan semacam fantasi tentang kemungkinan. Fantasi bahwa sebuah pulau kecil seperti Tanjung Ferda bisa menahan imbang Spanyol.
Verde managed to get a draw against Spain. Nobody knew where Cabo Verde was some days ago. Beberapa hari yang lalu, hampir nggak ada yang tahu di mana Cabo Verde itu. Tapi setelah hasil imbang melawan Spanyol, dan penjaga gawang mereka, Boisinya, tampil luar biasa, berhasil menahan semua serangan pemain Spanyol, dia langsung jadi pahlawan. Jadi pahlawan nasional. Semua orang membicarakan Cabo Verde. Dan hal yang sama juga terjadi pada banyak negara kecil lainnya. Nah, itulah keajaiban olahraga. Ia membuka jendela kesempatan, di mana untuk sesaat, kamu bukan lagi negara kecil yang dulu sempat dilarang masuk Amerika oleh Donald Trump. Tapi kamu adalah negara yang juga bermain di level internasional, mencetak gol atau melakukan sesuatu, bertanding 1 lawan 1 melawan kekuatan besar dunia. Dan keajaiban sepak bola itu tentu saja juga dimanfaatkan oleh FIFA. Mereka sangat paham betul peran kekuasaan yang mereka miliki dan bagaimana memainkannya untuk memaksimalkan keuntungan, memperluas pasar, dan meraup manfaat sebesar-besarnya, baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk semua sponsor di sekitarnya. For them personally and for all the sponsors that surround. And at the end of the day, it's still an affirmation. Pada akhirnya, ini tetap jadi semacam penegasan bahwa orang memang ingin merasa menjadi bagian dari negara tertentu, kan? Jadi ini juga menyangkut soal identitas. Dan para pemain yang merasakannya, sering kita dengar banyak dari mereka bilang, salah satu kebahagiaan terbesar adalah bisa mewakili negaranya. Padahal banyak anggota FIFA sebenarnya bukan negara yang diakui secara resmi. Tapi tetap saja, ada rasa menjadi bagian dari sebuah bangsa, kan? Nah, sebagai penutup, menurut Anda, di dunia multipolar yang sedang kita masuki ini, apakah aturan mainnya akan tetap sama? Maksud saya, dalam hal penyelenggaraan Piala Dunia, atau justru akan ada tekanan bagi FIFA untuk berpikir, hey, mungkin kita harus berhenti memilih negara-negara besar sebagai tuan rumah acara ini. Mungkin kita harus pergi ke tempat yang netral, ya. Kita harus memilih negara-negara kecil yang nggak punya kemampuan besar untuk memaksakan hal-hal tertentu. Maksud saya, Amerika Serikat bisa saja bilang ke FIFA, kami nggak akan kasih visa untuk tim Iran, dan FIFA nggak bisa berbuat apa-apa. Pasti FIFA nggak suka, tapi memang nggak ada yang bisa mereka lakukan. Nah, kalau hal seperti itu terjadi di negara yang lebih kecil, misalnya mereka pilih Swiss, atau mungkin Madagaskar, atau Tanzania, maka mereka akan punya cara yang jauh lebih adil untuk memastikan semua pihak bertetis dan ingin mengatakan. An equal playing field for everybody, wouldn't they? Of course. I think, one of the Tentu, ideas, for tentu. example, Saya pikir maksud saya, salah satu contohnya, untuk Piala Dunia 2030 nanti, akan ada 6 tuan rumah, 6 negara tuan rumah. Jadi itu memungkinkan FIFA untuk lebih mudah mengendalikan semua 6 negara yang terlibat. Karena kalau satu negara menolak, mereka bisa bilang, 4 lainnya sudah setuju. Jadi kamu nggak bisa menarik diri. Dan semua orang ingin mendapat sedikit bagian dari apa artinya itu. Step is smack semua politik untuk menunjukkan how sebagai juga. Faktanya, semakin banyak tuan rumah yang terlibat, semakin kecil juga kemungkinan ada satu pihak yang menjadikan ajang ini sebagai panggung untuk kepentingan politiknya sendiri. Jadi, FIFA lebih mudah mengontrolnya. Tapi untuk tahun 2034, kita akan punya Arab Saudi. Seperti yang saya bilang tadi, mereka tidak punya masalah dengan uang, tidak ada masalah dengan pengeluaran. Dan sejauh ini, tidak ada risiko politik dari pihak oposisi. Kita belum tahu apa yang akan berkembang tahun lagi. Justru itu masalah, ya kan? Maksud saya, rasa kepastian itu sudah agak hilang. Dulu Asia Barat terlihat jauh lebih stabil dibanding sekarang. Tapi ya, FIFA mau nggak mau harus menghadapinya. Betul. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi saya pikir, saya benar-benar yakin yang akan terjadi adalah organisasi olahraga, maksud saya, FIFA, akan harus menyesuaikan diri dengan tatanan dunia. Mereka selalu begitu. Jangan lupa, mereka dulu menerima rezim Nazi ikut serta pada tahun 1938. Waktu itu misalnya ada bendera Nazi di pertandingan Jerman di Swiss tahun yang sama. Dan seolah-olah, ya sudah, mereka nggak peduli saat itu. Jadi memang, mereka selalu diri dengan siapa yang berkuasa, siapa yang mengendali.
Uh, so if the economy is moving to Asia, Jadi kalau ekonomi sedang bergeser ke Asia, dan kalau poros utama dunia juga bergerak ke Asia, bisa saja pada titik tertentu, kita akan melihat hal lain juga. Memang benar, Tiongkok belum benar-benar berusaha memainkan peran yang lebih aktif. Maksud saya, mereka memang terlibat, misalnya lewat olahraga, untuk mencapai hasil, seperti ingin menunjukkan bahwa mereka berusaha keras dan ingin jadi yang pertama di Olimpiade dalam jumlah medali yang diraih. Tapi tetap saja, mereka belum benar-benar terlibat, karena mereka tahu semua struktur itu masih sangat berorientasi ke barat, terutama di sepak bola. Jadi mungkin nanti kita akan melihat perubahan. Tapi menurut saya, itu akan tergantung pada bagaimana tatanan dunia baru ini terbentuk, sampai situasi di Iran, di Ukraina, dan di kawasan Pasifik, terutama dengan Tiongkok, benar-benar stabil. and in the Pacific, in Pacific with China. That is certainly the case, but I think you are Itu memang benar, tapi saya juga setuju dengan poin Anda, bahwa FIFA dan Olimpiade, sama seperti diplomasi olahraga dan politik olahraga, sebenarnya bisa jadi cara yang cukup baik untuk melihat kemana arah situasi sedang bergerak. Kalau FIFA mulai mengubah aturan mainnya misalnya, atau kalau mereka mulai memasukkan Rusia lagi dan sebagainya, itu bisa jadi tanda yang cukup kuat tentang sesuatu. Kalau mereka mulai menendang keluar anggota, instead juga tadi sesuatu sedang terjadi. Jadi bisa diberi sawat dan perungkinari ating bestura. Sesuatu yang sistemi sebagai peringatan awal. It could be a canary in the coal mine to look at. Of course. So, Freach, No, please. Niet separal. Your final thoughts. Papatrek nang neri stapitsting, ining men. We'll finish off. I think, I mean, menurut saya, sepak bola itu sangat menarik, sangat memikat. Ada semacam keajaiban saat menonton pertandingan. Dan tentu saja, bagi orang-orang, baik yang fanatik maupun yang tidak, ini adalah 1 bulan setiap 4 tahun yang benar-benar menyita perhatian banyak orang. Tapi kita juga jangan lupa, di balik semua itu, ada banyak urusan politik yang ikut bermain. Pada akhirnya, politik dan geopolitik di sekitar Piala Dunia selalu ada. Dan penting untuk sadar akan semua pengeluaran publik yang digunakan untuk itu. Misalnya, di Afrika Selatan, saya rasa salah satu kasus yang paling ekstrem adalah ketika negara itu benar-benar harus mengorbankan banyak sekali sumber dayanya demi Piala Dunia. Dan menurut saya, hal seperti itu perlu dibatasi. and I think it's important to limit that. I mean, FIFA shouldn't have so much power. Maksud saya, FIFA seharusnya nggak punya kekuasaan sebesar itu. Sama seperti kita nggak seharusnya punya seorang triliuner di dunia, kita juga nggak seharusnya punya organisasi yang kekuasaannya begitu besar, tanpa pengawasan, tanpa akuntabilitas, seperti FIFA. FIFA butuh akuntabilitas. FIFA butuh batasan. Negara-negara harus lebih aktif terlibat dalam menetapkan batasan itu bersama, lewat Perserikatan Bangsa-Bangsa, lewat UNESCO, lewat semua organisasi regional dan internasional yang ada. Supaya bisa dilihat sampai sejauh mana kita membiarkan sebuah entitas swasta menentukan apa yang terjadi di dalam sebuah negara. To determine what happens within a state. No, one entity that is not regulated. Sekarang, ada satu pihak yang sebenarnya tidak diatur, tapi justru mencoba mengatur apa yang terjadi di dalam negara. Menurut saya, hal ini perlu dipertimbangkan, perlu terus diulang, dan perlu diingatkan demi kebaikan sepak bola, demi kebaikan sepak bola secara umum, dan juga demi semua penggemar setia yang apapun yang terjadi, setiap 4 tahun rela mengorbankan 1 bulan hidup mereka untuk menonton pertandingan apapun yang bisa mereka tonton, mengikuti semua perkembangan yang ada, dan mengenakan kaos tim nasional mereka dengan penuh semangat dan makna simbolis the vestimbula. And with all the symbolic meaning it has. Listening to you, I feel like a very Mendengar penjelasanmu, saya merasa seperti orang Swiss yang sangat buruk, karena saya bahkan nggak tahu apa yang mereka lakukan. Pertandingan sepak bola itu hal terakhir yang akan saya tonton kalau di televisi nggak ada acara lain. Tapi politik di baliknya menarik sekali. Mereka tampaknya berjalan dengan baik. Senang mendengarnya. Rolando yang terhormat, terima kasih banyak atas waktumu hari ini. Rolando, thank you so much for your time today. Thank you very much. Terima kasih sewai mas. Thank you. Terima kasih sudah mengasihi saya, and cheers to you. My pleasure.